Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan melanjutkan setelah beberapa pekan kita libur dari pembahasan kitab Aqidah Kamil, Kitab Sunnatus Sahihah. Ya, salah satu buah karya dari Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir adalah seputar tentang bahwasanya kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Karena dalil ataupun prinsip dari ibadah adalah menunggu perintah. Karena asal dari al-ibadah mamnu, al-aslu fil ibadah mamnu. Asal dari ibadah adalah terhalang sampai adanya dalil perintah. Adapun asal dari segala sesuatu berkaitan tentang perihal dunia, al-aslu fil asya al-hil. Ya, asalnya adalah halal ketika memang menyangkut tentang ilmu berkaitan tentang dunia. Berikutnya, ikhwan kiram azan wa jami'an, poin yang keempat adalah tentang apakah beribadah itu boleh kita mengharapkan sesuatu. Syekh Muhammad Jamil Zainu mengatakan, membuat pertanyaan, hal na'budullah khaufan wa tam'an, apakah boleh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan khauf, yaitu takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksaan neraka, wa tam'an, dan mengharapkan pahala yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh, dan apakah ini menafikan dari ikhlas, keikhlasan seorang yang beribadah? Maka jawaban beliau, na'am, na'buduhu kadzalik. Beliau menjawab, ya memang beribadah harus seperti itu. Ya, nama ibadah memang seperti itu. Ada rasa harap dan ada rasa takut. Dan ini tentunya tidak menafikan dari keikhlasan. Karena keikhlasan itu adalah ketika seseorang di dalam berbuat sesuatu dalam ibadahnya mengharap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah ikhlas. Apa dalilnya? Qala Allahu yasiful mu'minin. Allah pernah menyebutkan, menuturkan, menjelaskan bagaimana sifat orang beriman dan beribadah. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Orang yang beriman itu ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika beribadah, ketika berdoa, dan doa ini adalah bagian dari ibadah. Ad-du'aul ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Maka ketika mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah khaufan, didasari atas takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa tama'an, dan mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang mengantarkan seorang kepada surga. Rasulullah SAW juga menyebutkan, as'alullah al-jannah, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga, wa a'udzu bihi minan nar, dan aku meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Yas'alullah al-jannah ini adalah syahid, adalah dalil bahwasanya boleh kita beribadah meminta surga, mengharapkan surga. Wa a'udzu bihi minan nar, dan ini adalah dalil yang kedua berkaitan tentang khauf, boleh kita beribadah dalam rangka menghindarkan diri dari siksaan api neraka. Jadi sesuai diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi ketika seorang beribadah mengharapkan surga, mengharapkan pahala, dan takut akan surga, dan takut akan siksaan Allah Tabaraka wa taala, maka itu tidak menafikan keikhlasan dan beribadah. Kemudian, ikhwan kiram azanakum jami'an, kita masuk pada tingkatan seseorang di dalam Islam. Di dalam Islam mengenal tingkatan, yaitu al-Islam, wal-iman, wal-ihsan. Ya, tidak mengenal yang selain itu. Ketika seorang mengatakan adanya ma'rifat hakikat, ya, adanya syariat ma'rifat dan hakikat, tentunya itu tidak dibenarkan. Tidak ada dalil yang menyebutkan hal itu. Islam hanya mengenal yaitu al-Islam, kemudian al-iman dan al-ihsan, sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam hadis Jibril alaihissalam. Pertanyaan yang kelima, bahwa al-ihsanu fil ibadah, apa definisi ihsan ataupun apa pengertian dari ihsan di dalam beribadah? Maka beliau menjawab, al-ihsan wa muraqabatullahi ta'ala fil ibadah. Yang namanya ihsan itu adalah ketika seseorang bisa mendatangkan rasa bahwasanya dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadahnya. Ketika sholat, dia merasa bahwasanya Allah selalu mengawasinya, Allah sedang memperhatikannya. Ketika aktivitas dan yang lainnya, maka dia merasa selalu dalam awasan dan penglihatan serta pendengaran dari Allah Taala. Dan tentunya hal tersebut akan berefek besar, akan menimbulkan manfaat yang besar. Ketika seorang merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berani macam-macam, maka dia akan sedikit maksiatnya. Ya, maka dia akan
sedikit maksiatnya, dan ketika terjatuh kepada maksiat pun orang tersebut akan mudah untuk kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dia yakin, dia malu, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, Allah melihat apa yang dia lakukan. Kalau Allah Ta'ala, Allah menyebutkan wa berfirman, alladzi yaraka hina takun, dialah zat yang melihat engkau ketika berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan ketika engkau membolak-balikkan dirimu fis sajidin, di tengah orang-orang yang sedang sujud. Ya, Allah senantiasa mengawasi kita. Saja adalah kata yarak, Allah senantiasa mengawasi kita, Allah senantiasa melihat kita. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga menyebutkan al-lisan, definisi dari ihsan kata baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan seolah-olah kita sedang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan kita. Ketika hal tersebut tidak bisa didatangkan, kita tidak bisa masuk kepada lafaz tersebut, maka diberikan opsi yang kedua, fa in lam takun tarah, ketika memang aku tidak bisa menghadirkan perasaan yang demikian, yaitu merasa Allah itu ada di depanmu, fa innahu yarak, maka ketahuilah, yakinilah Allah itu senantiasa melihat dirimu dengan detail. Dan ini akan menjadikan seorang ketika ibadah khusyuk, akan menjadikan ketika seorang ibadah, maka ibadahnya bisa ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.